Selamat pagi Ibu Yadi Apriani Ibu ya. Ibu kan juara 2 teladan tingkat provinsi penyuluh PNS ya Bu ya. Ya, Nah, apa nih Bu kiat-kiat Ibu dari awal untuk mulai dari belajar awal sampai akhirnya mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat kota dulu sampai ke tingkat provinsi dan di tingkat provinsi menyabet juara 2 nih Bu. ya. Kiat saya yaitu saya selalu ingin belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk belajar, dan selalu menanamkan pada diri saya harus bisa. Nah, karena apa yang saya teliti adalah peran penyuluh agama Islam di Kota Palembang, di Lapas Anak Kota Palembang. Nah, Lapas Anak ini yaitu lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Palembang. Di situ saya membina masalah akhlak, Pak. Nah, di sana akhlak, bahwa akhlak ini sangat penting bagi anak-anak, dan kenapa mereka sampai masuk ke dalam lapas itu pasti mereka ada sebab dan musababnya. Yang itu yang saya pelajari dan saya teliti, apa ini maksudnya, mengapa sampai mereka masuk ke dalam lapas anak ini. Dengan kurun waktu 4 tahun kami membina di sana, dan anak-anak ini berusia antara 6 sampai 18 tahun. 6 sampai 18 tahun. Ya, Nah, ada kesulitan tersendiri tidak sih Bos? Kadang kan gini namanya masyarakat awam. Ya. Masyarakat awam tidak melihat Bu ya, tidak melihat usia. Ya. Tapi mereka lebih menjustis ataupun Ya. lebih ini sudah masuk penjara. Ya, betul. Oh, sudah ditahan segala macam. Nah, Ibu memberikan apa kiat-kiat Ibu memberikan motivasi kepada si anak tersebut bahwa kalian itu masih bisa loh diterima di masyarakat luas. Nah, itu gimana kiat-kiat Ibu? Kiat saya setiap memberikan pembinaan di sana, saya katakan bahwa mereka adalah anak-anak yang baik, mereka adalah anak-anak yang cerdas, mereka juga memiliki masa depan yang sama dengan anak-anak yang lain, dan mereka jangan malu, jangan takut, bahwa ini adalah ujian semuanya. Nah, tidak semua anak istimewa. Kalian di dalam sini adalah anak-anak yang istimewa. Itu sering saya katakan seperti itu, Pak, bahwa memberikan apresiasi kepada mereka, memberikan besar hati kepada mereka, bahwa mereka belum tentu bersalah. Karena seorang anak-anak ini tidak bisa membela diri ketika mereka di depan majelis hakim. Nah, mereka tidak bisa membela diri, Pak. Ya, karena mereka menerima saja apa yang mereka tidak lakukan. Itu ada anak-anak yang stres gara-gara bahwa mereka tidak pernah melakukan hal itu, tapi mereka dianggap bersalah. Ya, itu banyak kasusnya. Banyak seperti kasus itu. ya. Nah, untuk masyarakat sendiri Ibu, apa yang Ibu berikan kepada masyarakat untuk bisa menerima mereka sama seperti anak-anak yang lain? Ya, saya katakan ketika di majelis taklim bahwa saya juga membina di lapas, bahwa saya mengatakan pada mereka jangan menjudge anak-anak itu, karena mereka tidak bersalah. Karena banyak di antara mereka bisa mengaji, bisa sholat dengan baik, membaca ayat-ayat pendek, bisa doa-doa harian, bisa. Dan mereka karena salah pergaulan saja. Karena pergaulan mereka di lingkungan yang dulu, kalau bisa tolong diawasi anak-anak ini, jangan mereka bergaul lagi seperti yang sudah mereka lalui. Karena dibina, karena di dalam lapas itu bukan tempat untuk kekerasan, tidak, tapi dibina. Anak-anak ini dibina agar menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, mungkin Bu, kelakuan mereka itu kan ada juga sebab dari orang tua. Ya, betul. Mungkin orang tua yang berselisih terus segala macam. Jadi menjadi beban psikologi Ya, ini mereka. betul. Nah, kiat-kiat Ibu untuk menyadarkan orang tua bahwa nah ini loh dampak dari orang tua akibatnya di anak. Ya. Itu ada motivasi Ibu memberikan wejangan kepada orang tua itu gimana? Ya, saya menyampaikan itu tidak bisa menemukan orang tua mereka masing-masing, Pak, ya, karena mereka ini dari berbagai daerah di lapas anak ini di seluruh Sumatera Selatan ini. Jadi yang selalu saya katakan dengan pembina-pembina di sana, anggaplah mereka adalah anak kalian, anggaplah mereka adalah manusia-manusia seperti manusia biasa, dan berikanlah mereka motivasi bahwa mereka adalah benar-benar anak-anak bangsa. Kita belum tahu, saya sering katakan bahwa belum tahu bahwa anak-anak yang saat ini dihukum, dapat hukuman dari negara ini, mereka 10 atau 20 tahun ke depan bisa menjadi pemimpin di tanah air kita. Terakhir Bu, harapan Ibu kepada orang tua dan masyarakat menerima, menyambut dan menyatukan lagi mereka menjadi kesatuan. Apa himbauan Ibu kepada orang tua dan masyarakat Bu? Masyarakat. Ya, himbauan saya bahwa mereka adalah anak-anak yang baik, mereka bisa menjadi anak yang cerdas, bisa diberikan motivasi, bimbingan terhadap orang tuanya nanti ketika mereka keluar. Di dalam lapas mereka tetap diberikan pembinaan, dan kami berharap ketika mereka keluar nanti
keluar nanti mereka diterima oleh masyarakat sekitarnya dan mereka dianggap bukannya dihukum tapi mereka pembelajaran di dalam lapas ini. Itu Ya. harapan kami, Pak. Harapan kami. Ya. Dan untuk orang tua yang berselisih Ya. mengakibatkan itu. Ya, betul. Ya, saya sering mengatakan bahwa orang tua biasa, bahwa orang tua itu biasa berselisih dengan anak-anaknya. Jadi saya harap kalau bertengkar ibu, bapak jangan sampai di depan anak, karena anak itu terekam. Satu kata saja bapaknya menghardik ibunya, pasti anak itu akan ingat sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup, Ya, ya, saya ya. memberikan motivasi bahwa didiklah anak ini dengan ilmu agama, itu aja Pak yang saya sampaikan. Kata terakhir apa Bu yang Ibu bisa sampaikan Bu? Saya ingin menyampaikan bahwa pelajaran yang saya dapat di dalam lapas ini bahwa tidak semua anak itu bersalah. Bahwa anak ini adalah anak-anak titipan Allah. Semua anak lahir dalam keadaan suci. Tapi orang tuanya lah yang mendidik mereka seperti itu. Tapi kita tidak bisa juga memberikan bahwa orang tuanya bersalah. Tapi si anak juga di dalam lingkungan kadang-kadang juga mereka mengalami kesalahan atau kekeliruan. Jadi maksud saya anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat, cerdas, mereka memiliki motivasi, mereka adalah anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa ya. Makasih banyak Ya. Bu Yani atas wawancaranya Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih Pak.